rapet cepet. Oh, nggih. Itu apa? Itu mie. Ronsen abang. Nah, ketinggalan niku tulang mboten nonton masalah. Bentuk anteng-anteng. Mboten masalah. Sebenarnya cuman sarapet cepet itu kebanyakan mboten ten apa nggih. Memang yang sakit di situ. Cuman permasalahan kadang itu enggak di situ yang bikin masalah sakit itu enggak di situ. Itu kan gini Pak, orang itu masalahnya sendiri-sendiri. Tidak semua orang bisa digitukan. Kalau misalnya orang terapi itu juga udah kalau emang ahlinya udah paham. Oh ini otot ini lentur. Oh ini tulang nggak boleh digitukan. Iya gitu. Ya. Akhirnya ketemu pijet boyolali sampean ya. Tak korek. Siapa tahu jodoh ini nggak terlalu kereknya nggak terlalu banyak. Kalau itu disesuaikan apa ya, kebutuhan badan sendiri, badan yang ditangani itu. Saya yang agak sedih hati itu yang pijet boyolali sampean. Ya. Yang satunya terlalu jauh. Yang di mana itu? Palopo. Oh, itu sama itu MM Kota Palopo Muhammad Mukmin. Itu kan mirip sampean ya. Itu metodenya sama. Ini ya. Saya masukkan tuh kan pijet saraf Palopo sama kretek abal-abal sama menyangani cedera olahraga. Dan karena 3 metode saya masukkan jadi satu. Pertama saya itu Palopo. Saya enggak mungkin ke Palopo saya ini. Kan gitu ya? Orang Sulawesi sana aja ngalahin terbang ke sini, Pak. Nah, akhirnya kok mungkin Tuhan menemukan kesampaian ya. Kok ketemu pijet boyolali tak pelajari. Akhirnya saya biasa sampai nih. Kebetulan zaman mau tak telepon juga. Biasanya kan enggak mau ditelepon. Nah, kalau yang ngajak saya ke luar kota itu ya tidak cuma satu, Pak. Ada praktek di tempat saya aja gitu kan. Buka di sana. Wah, saya mau ibaratnya nolongin lingkungan lah. Katakan wilayah Boyolali itu belum ada. Terus ini kembali ke saya. Keluhan saya. Kalau duduk gini. Iya. Itu saya belum terlalu kuat. Oh. Tadi saya naik mobil itu sudah saya ngempet pas gini. Nggih, insya Allah itu mah. Justru yang kemengnya itu naik ke sini. Nggih. Sampai ke Nggih. Operasinya sembuh, lukanya sembuh, tapi penyakit itu jalan. Nah, karena apa? Wong penyakit itu dikarenakan darah tidak mengalir, satu aliran darah saja tidak mengalir karena tersumbat bisa menyebabkan sakit seperti itu. Terus satu lagi Mas, waktu operasi itu katanya dokter, saya kan operasinya saraf yang kejepit. Setelah dioperasi difollow lagi, yang kejepit itu ternyata sudah bebas katanya. Nggih, betul. Ya itu kan yang saya katakan. Kalau darah itu ada yang tersumbat, Waalaikumsalam. Kalau darah itu ada yang tersumbat, katakan tulang yang muda itu kan pernah tuh makan ayam kan? Makan ayam. Itu tulang yang muda itu. Katakanlah dengan tulang kering, maksudnya tulang yang keras, itu kan ada tulang mudanya. Kalau misalnya darah itu tidak ngalir dengan lancar, akhirnya nutrisi itu akan terhalang untuk sampai di situ. Makanya dengan tekanan kayak gini, akhirnya karena nutrisi tidak masuk, ini semakin kempes. Cenderung kita itu jalannya tumbuhannya di mana? Misalnya pinggang itu sakitnya yang sebelah kiri, dengan otomatis orang itu ini akan tergantung. Nah, dengan gitu tulang nanti akan pendek dari sini, bantalannya itu yang dimaksud bantalan tulang muda itu loh. Kalau dipijit gimana, Sus? Ya enggak apa-apa, teman, jangan sampai pijit di apa ini bahasanya sini. Ya, tulang apa itu? Pas operasinya itu. Pas jalur tulang punggungnya ya. Tulang punggungnya. Enggak apa-apa. Jangan sampai ditekan, maksudnya dia pesan. Itu tulang yang keras ya, Pak. Kemarin itu sekitar seminggu yang lalu, liper
liver ini udah menjadi kuning kayak kunyit itu. Pertama saya pegang, oh Pak jangan dipegang. Kenapa? Saya pegang perut karena saya tuh kasihan sama jenengan kalau ngaten. Ini dokter nggak boleh pegang ini, nggak boleh dipijet. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Liver 3 tahun, saya terapi 3 kali, alhamdulillah sembuh. Niku liver itu lebih berbahaya daripada tulang. Yang saya rasakan akhir-akhir ini, di samping kemarin tadi kita akan nambahin. Terus asam lambung, kalau asam lambung itu masih praduga orang-orang di luar. Soal asam lambung itu lihat sini aja. Itu aja insya Allah saya tahu. Posisi tegak lurus. Nah, ini oh iya kok. Posisi jangan dikeraskan. Relax saja. Ini kan sakit apa? Ini kan nggak begitu. Iya kan? Kamu masih amnasi kan? Masih. Berarti kalau soal lambung belum begitu berbahaya. Coba sekarang sambil tiduran saja, proses duduk gimana, nanti daripada kita ngobrol-ngobrol cuma nggak ada itunya, sambil kita benturkan. Insya Allah nanti soal ini nggak usah dulu. Nanti kalau misalnya itu dilepas nanti juga bisa. Coba proses buat duduk gimana? Duduk gimana sih? Oke, pokoknya posisi duduk aja, mau proses duduk kata. Nah gitu, tuh ada sakitnya kan? Itu ya. Duduk, kakinya selonjor ke sini aja. Oh ya, susah sekali ya. Agak repot ya. Langsung berbaring saja Pak. Ya, langsung berbaring saja. Mau berbaring aja masih. Nggih, pelan-pelan. Takut-takut ini. Iya. Ya itu proses. Nek, bapaknya aslinya mana? Asli. Asli Jogja. Asli Jogja. Cuman pas kebetulan dapat sawah di Surabaya. Oh gitu, asli Jogja. Oh Iya. gitu. Siap. Insya Allah bisa diatasi. Semua sudah tak sampaikan. Iya. Sampean. Iya. Insya Allah nanti bisa diatasi. 4 bulan. Oke. Operasi endoskopi bukan operasi yang di Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Kesane angsal napa pitulung Gusti Allah. Amin. Rofat sifat Rahman Rahim mungkin welas asing Gusti Allah. Amin. Wong menungso sak beneré niku kantun kelampahi. Mungkin waune pas nika wau sakderenge sakit perjalanan dugi sakit niku kirang subuh. Nggih saniki sareng-sareng sama-sama diminta agar proses penanganan ini bisa sembuh dengan maksimal. Amin. Amin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la haula wa la Terasa itu. Nah, ini Terus satu lagi yang belum tak sampaikan. Kalau duduk itu bokong seolah-olah ototnya nggak ada. Langsung Oh, kerak gitu. tulang itu loh. oh gitu ya. Karena itu kan ini Pak, yang sesuai dikatakan dokter itu apa tuh kering apa tadi itu apa aus Bantalannya. bantalannya. Nah itu sama aja. Ini kan karena darah itu. Oh ini dulu pernah kesleo Pak. Ingat Pak. Pernah kesleo. Mungkin waktu usia ya kalau SD mah udah lupa ya Pak. Kalau itu lupa. Ini udah pernah kesleo ini. Oh iya. Mungkin Oh. Nah, Ini nanti ada suaranya. Pak Momen juga bilang itu kan. waktu bal-balan Be. Nah, itu. Karena ini. Engkel itu Be ya? Ya engkel, kesleo itu engkel. Oh iya waktu bujangan dulu waktu bal-balan itu mungkin. Iya. Ini karena di dalam sini ada darah yang tersumbat. Tersumbat itu saat terjadinya kesleo, ini posisinya gini, klek gitu kan. Nah, saraf itu ada yang masuk saat kembalinya, klek gitu. Jadi kecepet gini loh Bu, posisinya itu. Nah, sampai sekarang ini belum beres gitu. Sekarang beresin. Nah, insya Allah. Ini kesleo nih. Ya lah. Terus cetok ya.
Yang bunyi yang dengkul itu yang Ini sini, yang sini, di mata kaki. Ini pernah engkel. Insya Allah rileks saja. Gerakan ini insya Allah tidak membahayakan. Basa Jawane jare oline kering. Oli kering itu kan karena darah tersumbat, akhirnya jalur darah itu kan membawa nutrisi. Oh, nggih. Akhirnya nggak bisa ngalir. Nggih, Gitu. nggih. Ini kalau aliran sini kan darahnya itu naik, naik sampai di pinggang situ sampai ke atas. Terus karena ini darahnya naiknya nggak kuat, akhirnya pinggang itu Efeknya. kering, kayak cairan tuh kering. Kalau Karena adanya tumpuhan terus, karena itu menyebabkan luka. makanya Mas, kalau duduk lama Nggih. tadi ototnya nggak ada ya, akhirnya kena tulang. Akhirnya di bawah tulang ekor itu Nggih. tertekan. Nggih. Itu harus ada perenggangan. Nah, ini lebih pendek yang sebelah kanan. Sebentar. Nggak sama. Oh, Waduh. dikit, Dikit. dikit. Kita orang pergi bareng nggih. Kita lalu niki men sithik. Saya seandainya ndak dioperasi itu insya Allah sekali bisa tuntas. Kalau pernah lihat saya di video saya itu kan ada yang jalan diseret-seret kakinya. Saya ketemu video samanya setelah operasi ya. Orang Magetan kemarin juga ada, tapi kan cuman diketahui kotanya aja, oh Magetan gitu. Jadi enggak, Lewat YouTube setelah operasi. orang Sulawesi sampai saya itu mau diajak ke sana di Makassar itu. Praktek di tempat saya Mas. Pertama Enggak, sini aja. pertama yang Palopo itu. Nih. Ya, enggak mungkin ke Palopo saya. Sampai ke Palopo itu daftar dulu. Setelah daftar itu orang Sulawesi awalnya juga daftar Palopo itu sampai setengah tahun nggak ada panggilan. Berarti ngerti samanya itu. Nggih, prosedurnya ngoten. Jadi kaki kok ketemu pijit Boyolali ini sampean Nggih. Pak Udin. Kapan teko Om? Isu mau kan. Mau bengi tak ngabari. Ngepis ya kalau kula neng. Ngepis. Iya. Oh, tak kira nganten acara apa? Jemput Jemput siapa? Om Magelang. Oh, Esok sore, esok awan. berarti semalam kan nek omah. Sampai sekalian yang minta. Yang tadi saya dari itu naik ke rumah sama ini. Rasanya wis. Kan naik kan? Iya. Itu mah jauh Pak. Cuman jalan datar aja kaki diseret-seret mah banyak. Ya alhamdulillah atas kuasa Gusti Allah bisa sembuh. Nggih. Ini otot udah. Akhir-akhir kemarin kekumat lagi, sakitnya nggak karuan. Akhirnya Karena itu darahnya kan di sini belum bisa ngalir Pak. sakitnya nggak karuan. Akhirnya terpaksa operasi itu. Karena saya mau dioperasi karena operasi endoskopi, tidak Iya. terlalu Dilukai. Lukai. Nggih. seperti yang lama. Kan cuma dimasuki alat itu loh. Nggih. Nggih. Kan nggak sampai 1 senti kok. Dimasuki. Yang bahaya itu kalau merobek kulit. Iya, Itu. yang operasi lama kan sampai Itu kan yang bahayanya itu bukan karena lukanya. Yang bahaya itu kalau sampai memutus ini apa itu aliran darah. Itu. yang bahaya ya. Yang bahaya itu. Bahayanya ini tuh gagalnya bukan gagal meninggal bukan. Gagalnya itu lumpuh. Habis operasi tambah nggak baik. Semakin tambah tahun semakin menjadi itu penyakit. Siap. Pisang benar-benar harus dihindari untuk semua pisang. Semua pisang, Nggih. kepol itu nggak boleh. Nggih, lebih baik jangan ditawar. Oh, gitu.
Wong yang dimakan lain masih Oh. ada. Katanya obat lambung itu. Hah? Bisa Siapa bilang? katanya. Siapa bilang? Kalau misalnya ada pasien 21 dokter spesialis pun saya berani itu konten. Satu pasien buat saya, satu pasien buat dokternya. Segala pisang ya. Nggih. Ini kalau kolesterol ini insya Allah normal. Mboten. Nek pusing jarang toh Pak? Jarang. Jarang lah nggih. Kula malah sing serius. Lho, sing masih niki. Lah nek jenengan kolesterol sudah di atas 120. Diukur nggih. Padahal gitu yang demo. Nah kalau asam urat itu harus ditegang. Kalau kolesterol bisa dilihat dengan kasat mata. Nggih. Nah, kalau diabetes Kalau diabetes itu ya dikarenakan itu darah tidak lancar. Kemarin tuh ada diabetes itu suntik insulin 3 kali setiap hari selama 1 tahun, gitu. Tak tahan sekali, alhamdulillah. Tinggal tangannya sini dikit rasa kebas-kebas. Jadi mulai kerasa sakit pinggang ini wis pirang tahun Pak sampean? 2006 itu tuh ya. 2006. Mulai sakit pertama. Berapa? Karena ini apa itu persendian tuh terlalu mepet Pak nih Pak. Coba miring madep saya Pak. Miring. Posisi miring madep saya. Madep miring. Ya sip. Pelan Mas. Ini. Bahunya jangan dibantalin biar lebih rileks. Nah, posisi rileks. Rileks aja. Pokoknya rileks aja, jangan dilawan. Rileks. Maunya gini dah. Nah, Kayak gini malah. coba ngadep ke sini, Pak. Dibalik. Ngadep sini, balik ngadep sini. Sip. Enggak apa-apa. Rileks. Lemas ya, rileks. Posisi rileks. Saya lagi, Pak. Nah, rileks. Disetrum. Disetrum. Masih kaku banget? Insya Allah aman. Di pinggang sebenarnya itu tidak ada masalah soal sakit itu. Sakit itu dikarenakan itu otot kaku. Jadi tulang itu seharusnya itu ada persendian, di setiap persendian ada rongganya. Itu terlalu mepet gitu loh. Lah mau dioperasi, iya tambah sakit. Ini yang di pinggang saya ini. Seperti itu kan. Kejadiannya seperti itu. Seharusnya otot itu kan setiap persendian itu ada celah gitu Pak. Ada celah kayak gini. Buat oksigen. Kalau nggak ada celah kan nggak bisa kayak gini Pak. Darah ya. Nah akhirnya dari bawah itu darah nggak ngelancar. Akhirnya semakin nutrisi itu semakin sedikit ngalirnya, semakin sedikit sampai di situ. Akhirnya otot itu juga kenceng. Akhirnya sakit. Karena benturan antara tulang dan tulang. Itu harus dilonggarkan. Iya harus dilonggarkan. Masalah itu, lah kayak gini mau dikerok apa nih? Misalnya tulang muda itu pada awalnya itu bentuknya itu ovaligin. Nah akhirnya kena benjolan, kena benturan. Akhirnya di sini yang nonjol mungkin yang mau dikerok yang itu mungkin. Padahal enggak itu. Yang di foto itu bantalan yang menekan itu tekan apa ini? Ya itu kan karena otot itu kan kenceng, akhirnya kan narik terus seperti pohon gatok toh Pak. Semakin lama itu kan semakin mendalam. Kan ya. Nah, karena tekannya selalu semakin kenceng. Nah, seperti itu. Sebenarnya punggung itu enggak ada apa ya? Buat penanganan itu di punggung itu enggak harus dioperasi sebenarnya Pak. Itu darah dilancarkan. Habis itu nanti baik dengan sendirinya. Ketemu di sampean. Coba Pak, coba buat berdiri, buat jalan.
buat berdiri, buat jalan. Jatuh gimana? Tahu gimana? Hilangkan rasa takut, percaya diri, sembuh. Coba buat jalan di depan, Pak. Coba dari bawah naik situ, naik angkatan, naik dari bawah, naik sini. Dari bawah naik ke sini angkatannya. Dari sini. Turun dulu. Kalau bisa pelan-pelan, jangan pegangan, langsung naik. Nah gitu. Gini, Rasanya gimana? sekali enggak masalah. Tidak masalah. Yuk coba ya, kalau dari tadi itu ada perbedaankah? Itu yang kanan, yang kiri, coba ada perbedaankah rasanya? Lebih percaya diri? Coba lagi. Jadi nggak usah dipikirkan naiknya itu. Kayak orang sehat gitu, kayak orang sehat. Coba, set, langsung jalan. Nah, turun ibarat turun tangga, jelek, nggak usah dipikirkan. Langsung turun aja, nggak usah dipikirkan. Pandangan ke depan jauh. Nah, langsung ke sini, putar lagi, naik, nggak usah dipikirkan. Pandangan ke depan, nggak usah. Santai aja. Loh, rasanya gimana, Pak? Ya. Biasa. Nggak ada keluhan kayak tadi? Enggak. Tadi kan saya naik ke pegangan ini. Lah, makanya. Coba sekarang lebih rileks, hilangkan rasa takutnya itu, jalan ke sana langsung naik gitu. Ini habis dioperasi 4 bulan yang lalu, katanya sakit di pinggang, saraf kejepit. L4L5. Orang Jogja ke Boyolali. Langsung naik, nggak usah mikirkan. Lah langsung jalan ke sana, itu kan turunan agak dalam itu. Agak dalam, nggak usah dipikirkan, nggak usah pegangan, nggak usah takut. Muter langsung ke sini, naik lagi. Mungkin lari-lari kecil, Pak. Kayak orang jogging, lari-lari kecil. Ada rasa ketakutan, mungkin sakit kah? Cuman di sini masih agak berat dikit. Berat dikit, ya? Di pinggul ya? Pinggul. Nggak apa-apa, itu karena kan saraf itu belum longgar betul. Iya, nanti tak jelaskan. Nggak masalah. Tapi buat angkatan itu kayak nggak ada masalah, Iya, tadi karena masih ada sedikit itu dari pikiran, Pak. Dari pikiran. Mungkin. Rasa was-was masih ada. Kayak wong sehat we, ibaratnya pikiran hilangkan. Seperti itu. Cuma masih terbawa arus dari tadi sebelum. Masih ada. Nah, gitu loh. Coba lari kecil gini, Pak. Diangkat dikit kakinya, ndak apa-apa. Aman. Nah, gitu. Terus. Kalau ndak ada masalah, semakin keras. Ngangkatnya kaki semakin keras. Kalau nggak ada masalah di pinggang, semakin keras, ngangkatnya semakin naik. Buat lari terus. Semakin nggak ada masalah, buat lari yang kenceng. Masih kaki. Lemah apa sakit? Bukan lemah, bukan sakit, agak kurang lentur ya. Oh, kurang lentur. Makanya buat jongkok berdiri. Nggak ada bahaya. Kalau misalnya ada yang bilang bahaya, bisa dikontes. Ada pasien 2 bawa sini, 1 tanganan saya, 1 yang lain, monggo. Itu nggak usah dipikirkan. Masalah itu sebenarnya sembuh itu dari diri sendiri. Coba berbaring. Ini berapa menit ya? Aku berdiri. Ya ada kali, coba 7 menit anak ada. Ini sudah mulai terasa. Gitu. Kalau soal beda rasa, mungkin di rumah sakit juga diterapi, hasilnya gimana, Pak? Di rumah sakit terapinya model. Hasilnya sing rasane mawon. Jenengan rasanya lebih plong, mungkin di sini mungkin sama seperti rumah sakit setelah diterapi bisa dites gitu. Enggak dites kalau di sana. Enggak dites. Habis terapi ya suruh pulang. Oh, ngoten. Cuman Ya. di rumah dilatih lagi. Gitu. Relax mawon, Pak. Relax. Mawon. Nah, kasus kemarin kan gerakan sholat kan ya dicoba. Seperti gerakan sholat, mungkin rukuk, mungkin sujud. Rukuk Berarti hilangkan rasa itu. Saya Saya tak bantu menghilangkan rasa was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lho sing marani, Pak. Nggih, bismillahirrahmanirrahim kok boten iki nih. Bismillahirrahmanirrahim. Relax.
Pokoknya pikiran sing ganjel-ganjel dihilangke untuk sejenak Pak. Niki bukan hipnotis, bukan niku Pak. Niki cuman pikiran pas. Pak. Buat rokok Pak. Rokok ya sip terus. Lemes mawon. Nak sampai terjadi apa-apa, mumpung masih ada di sini gitu loh. Terus. Nggih, terus naik, coba naik. Nah. Terus sekarang duduk, proses duduk mau kayak sholat itu, Pak. Nah. Set. Nah, sujud sampai sujud. Nah, tuh. Nah, sekarang duduk lagi. Set. Hilangkan rasa takut itu selagi nyeri itu enggak begitu terlalu nyeri, paksakan. Nah. Pakai gerakan gitu. Nah, coba lagi. Nah, Bisa. Bisa kan? Nah, yakin aja jangan biarpun sakit jangan rasa takut. itu enggak masalah, Pak. Oh, Nah, itu kan? ulang-ulang. Ya kan? Tuh. Rasa sakit, nah setelah berdiri anteng, rasa sakit itu kan nggak ada. Nah, rasa sakitnya kan proses buat begini tuh, aku sekali ya. Nah itu karena otot ini bekerja. Ya ini kan seperti itu kan. Kejadiannya seperti itu. Bahkan sampean itu pernah ditangani sama dokter spesialis, sekalipun spesialis ya. Pernah nggak merasakan enteng seperti ini? Nah, alias yang memberi kesembuhan itu hanya Allah, gitu. Saya nggak mau takabur, ibaratnya ini sombong, mari mbok. Sing lebih nemen kayak jenengan meneng, alhamdulillah men kata sumanten Pak. Tapi saya tuh seringan apapun yang kesini, saya tidak pernah menjanjikan. Meskipun yang berat itu sudah saya tangani, bisa sembuh. Mungkin kalau pados niku. Sering buat anu mawon. Latihan. Nah, cobi. Kau kan kayak ngandap yang mriko kan munggah mriki rasanya abot banget nggih. Coba sekarang dirasane enten keluhan kah? Ini habis operasi 4 bulanan ya, Pak? 4 bulan yang lalu operasi saraf kejepit di pinggang. Juli, coba. Jalan ndak usah takut, Pak. Mampu banter ya banter. Mboten napa-napa. Dari Jogja, Sleman ya, Pak? Langsung puter balik. Tadi kan satu arah dari bawah sini naik aja dah ngos-ngosan, mboten ngrasake mboten penak. Mriki nggih. Nggih. Sakesawan jenengan puter meleh. Jadi sampai rumah nanti ada rasa keluhan apa coba langsung naik, Pak? Langsung nggih. Nggih, langsung naik mawon. Tidak boleh ganggu adek. Ini yang tadinya itu jalan aja kelihatan agak berat sekali. Sudah lumayan, alhamdulillah Mas Benteng. Gitu. Nggih. Nah, itu sekali penanganan gitu. Alhamdulillah saraf kejepit yang habis operasi 4 bulan yang lalu. Langsung masuk rumah, Pak. Mau kan dari bawah naik saja rasanya wis ra karuan. Naik harus pegangan apa nih mau? Pegangan tiang lah. Sekarang enggak usah pegangan, Pak. Dikira abal-abal lah. Lah, dikira abal-abal. Ya kan? Rasanya pripun, Pak? Alhamdulillah. Napa saya ora krungu ngos-ngosan lho. Biasa. Sing ngos-ngosan malah sing ngetutke. Sing mau ngos-ngosan mau. Nah, nggih, ya pertama ngos-ngosan, sekarang mah alhamdulillah udah nggak ada tanda-tanda ngos-ngosan juga nggak ada, keluhan nggak ada. Alhamdulillah berarti itu sembuh. Alhamdulillah. Pasien tuh jangan ditakut-takutin penyakit ini itu.